Ada satu hal yang lebih menakutkan daripada kegagalan, yaitu stuck di tempat yang sama selama bertahun-tahun tanpa sadar. Bangun tidur, scroll HP, kerja seadanya, lalu tidur lagi. Besoknya diulang dan begitu terus sampai usia jalan terus, tapi rekening nggak nambah. Banyak orang merasa hidupnya berat, padahal mungkin bukan karena beban hidupnya terlalu banyak, tapi karena produktivitasnya yang bolong-bolong kayak jalan berlubang pas musim hujan. Kita sering bilang pengen kaya, pengen bebas finansial, pengen liburan tiap bulan ke luar negeri, atau minimal makan siang nggak perlu mikir promo. Tapi kalau lihat kenyataannya, banyak yang nyari semangat produktif cuma di awal tahun, habis itu ngilang entah kemana. Padahal rahasia jadi kaya itu sebenarnya bukan dari ide brilian yang muncul 1-2 kali, tapi dari konsistensi ngerjain hal kecil setiap hari, sepanjang tahun tanpa putus. Masalahnya, siapa juga yang sanggup produktif terus-terusan tanpa burnout? Nah, ini bagian yang menarik. Produktif sepanjang tahun itu bukan soal kerja non-stop kayak robot. Bukan juga soal bangun jam 5 pagi terus ngerasa paling disiplin se-Indonesia. Justru yang paling penting adalah ngerti ritme diri sendiri dan nyari pola yang bisa bikin kamu jalan terus, tapi nggak tumbang di tengah jalan. Kita hidup di era yang serba cepat, tapi bukan berarti kamu harus selalu lari. Kadang justru orang yang jalan santai tapi konsisten itu lebih cepat nyampe daripada yang sprint di awal, tapi tumbang di bulan ketiga. Bayangin kalau kamu bisa jaga performa kamu kayak atlet profesional. Nggak harus selalu meledak-ledak tapi stabil. Kalau ada hari males, itu wajar. Tapi jangan biarkan hari males itu tumbuh jadi minggu males, lalu jadi bulan yang hilang tanpa jejak. Banyak orang nggak sadar mereka sebenarnya kehilangan peluang tiap kali milih rebahan daripada ngerjain sesuatu yang bikin hidupnya maju. Bukan berarti kamu nggak boleh istirahat, tapi istirahat juga harus punya arah, bukan jadi pelarian. Salah satu alasan kenapa orang susah produktif itu karena mereka terlalu fokus nyari motivasi. Padahal motivasi itu kayak sinyal wifi di kampung, nggak selalu ada. Lebih bagus kalau kamu punya sistem. Sistem itu artinya kamu udah tahu harus ngapain tiap hari, meskipun lagi nggak semangat. Kayak gosok gigi, nggak perlu inspirasi, tapi tetap kamu lakuin. Nah, kalau kamu bisa bikin kerjaan kamu kayak gitu, kayak bukan lagi soal kapan, tapi soal tinggal nunggu. Produktif juga butuh suasana. Coba perhatikan. Kamu lebih semangat kerja di tempat kayak apa? Ada orang yang cuma bisa fokus kalau meja rapi, kopi panas di tangan, dan musik jazz pelan-pelan di background. Ada juga yang malah lebih fokus kalau sedikit berantakan, asal nyaman. Intinya, jangan maksa ikutin gaya orang lain. Cari tahu gaya kerja kamu sendiri. Karena yang kamu kejar itu hasil, bukan gaya hidup orang lain. Banyak juga yang pengen produktif tapi nggak ngerti prioritas. Akhirnya sibuk ngerjain hal kecil yang nggak penting, tapi capeknya kayak abis gendong kulkas. Setiap hari kelihatan sibuk, padahal muter-muter di tempat yang sama. Produktif itu bukan soal banyak kerja, tapi soal kerja yang berdampak. 1 jam ngerjain hal penting bisa lebih bernilai daripada 8 jam sibuk tapi nggak jelas arahnya. Supaya kamu tetap produktif sepanjang tahun, kamu harus punya alasan yang kuat. Nggak cukup cuma bilang pengen kaya. Harus jelas, pengen kayak buat apa? Buat keluarga, buat masa depan anak, buat hidup tenang di usia tua. Semakin jelas alasannya, semakin kuat dorongan kamu buat terus jalan. Karena akan ada masa-masa di mana kamu pengen nyerah. Dan pada titik itu, yang bikin kamu lanjut bukan motivasi, tapi alasan kenapa kamu mulai. Produktif juga bukan berarti kamu harus kerja tiap detik. Justru kamu harus bisa bikin jeda. Jeda yang sehat itu bukan buang-buang waktu, tapi recharge. Ada orang yang recharge-nya dengan jalan-jalan, ada yang cukup tidur siang sebentar, ada juga yang butuh ngobrol sama teman. Jangan nunggu burnout buat mulai istirahat, karena kalau kamu hancur, semua target juga ikut hancur. Jadi jaga dirimu kayak kamu jaga aset paling berharga, karena emang itu kamu. Kamu juga butuh evaluasi secara berkala. Jangan tunggu akhir tahun buat tahu kamu udah ngapain aja. Coba cek per bulan. Apa yang berhasil kamu lakuin? Apa yang masih berantakan? Dari situ kamu bisa bikin penyesuaian. Produktif itu bukan garis lurus, tapi zigzag yang terus bergerak maju. Kadang naik, kadang turun, tapi arahnya tetap ke depan. Kalau kamu kerja sendiri, entah itu freelancer, bisnis, atau content creator, tantangan terbesarnya adalah disiplin. Karena nggak ada bos yang ngawasin, nggak ada target harian dari kantor. Semuanya harus kamu tentuin sendiri. Jadi, bikin jadwal, bikin goal mingguan, dan patuhi itu. Meskipun kamu bosnya, jangan terlalu baik sama diri sendiri sampai kamu malah jadi karyawan yang nggak produktif. Ada juga godaan buat terus belajar tapi nggak pernah mulai.
Kamu nonton video motivasi, baca buku pengembangan diri, ikut webinar, tapi nggak pernah ngerjain proyek sendiri. Ini jebakan produktivitas palsu. Kelihatannya sibuk dan positif, padahal cuma muter di zona nyaman. Belajar itu bagus, tapi hasilnya cuma kelihatan kalau kamu praktik. Jadi setelah dapat insight langsung coba. Nggak usah nunggu siap. Karena siap itu sering cuma alasan buat nunda. Selama setahun pasti akan ada masa kamu ngerasa stuck. Nggak apa-apa, itu wajar. Tapi jangan diam terlalu lama. Kalau perlu, ubah cara kerja kamu. Coba metode baru, ganti suasana, gabung komunitas baru, cari perspektif lain. Kadang kamu nggak kurang semangat, kamu cuma bosen. Dan bosan bisa diatasi dengan variasi. Produktif itu bukan soal jalan lurus tanpa hambatan, tapi soal gimana kamu terus jalan meskipun harus belok-belok dulu. Ada satu hal lagi yang sering dilupain, apresiasi diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil ngerjain sesuatu, sekecil apapun, beri penghargaan. Boleh dalam bentuk traktir makan enak, istirahat lebih lama, atau cukup bilang good job ke diri sendiri. Ini penting buat menjaga semangat tetap hidup, karena kita semua suka diakui, bahkan oleh diri kita sendiri. Produktif sepanjang tahun bukan soal menyiksa diri, tapi soal menjaga semangat tetap menyala. Kalau kamu merasa produktivitas kamu turun, jangan langsung panik. Lihat dulu, apa penyebabnya? Mungkin kamu kurang tidur. Mungkin kamu kebanyakan mikir hal yang nggak penting. Atau mungkin kamu lagi ada masalah emosional. Semua itu valid, tapi jangan biarkan itu jadi alasan buat berhenti terlalu lama. Kenali, terima, lalu atur strategi buat balik lagi ke jalur. Kayak itu bukan cuma soal banyak duit, tapi soal kemampuan buat tetap konsisten membangun sesuatu. Dan itu cuma bisa terjadi kalau kamu bisa jaga produktivitas dalam jangka panjang. Bukan cuma hari ini, bukan cuma minggu ini, tapi sepanjang tahun, tahun demi tahun. Kamu nggak harus jadi Superman. Kamu cuma perlu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, sedikit demi sedikit tiap hari. Tahun akan terus berganti. Waktu nggak bisa kamu tahan, tapi kamu bisa memutuskan mau ngelakuin apa dengan waktu itu. Kamu bisa pilih buat ngejalanin hari dengan sadar, atau nunggu nasib baik datang. Tapi biasanya, yang kaya bukan yang beruntung. Tapi yang tahu gimana caranya tetap jalan, meski pelan, meski kadang nggak kelihatan hasilnya, tapi nggak pernah berhenti. Jadi, kalau kamu pengen hidup lebih enak, pengen punya pilihan lebih banyak, pengen kaya bukan cuma di mimpi. Mulailah dengan satu hal kecil yang bisa kamu lakuin hari ini. Lakuin terus besok dan besoknya lagi. Jangan tunggu tahun baru. Jangan tunggu inspirasi. Karena kamu nggak butuh awal baru buat mulai berubah. Kamu cuma butuh keputusan. Dan hari ini bisa jadi keputusan itu. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.